Shalom, selamat malam Bapak Ibu dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Kembali kami di Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di channel kesukaan kita, kebanggaan kita di program Miracle. Malam ini hadir dan narasumber kami dari Kota Malang. Tentu spesial sekali buat Anda semua. Beliau adalah Bapak Sabar Sihombing, Bapak Pendeta Sabar Sihombing. Shalom Pak Sihombing. Shalom Pak, Apa kabar ini Bapak? puji Tuhan Pak, semakin hari semakin baik, puji Tuhan, amin. Bapak melayani di GSJA Malang begitu ya Pak ya? Di GSJA Ebenezer Malang Pak, ya betul. Puji Tuhan. Dan Bapak juga sekarang sedang membantu masyarakat mencerdaskan anak-anak begitu ya? Betul Pak, betul. Tuhan. Pak Sabar, boleh cerita dong ke kita siapa seorang Sabar Sihombing di masa lalu? Wah ini kan karena ini supaya banyak orang melihat kasih karunia Tuhan, itu intinya ya, melihat Amin Pak. melalui hidup seorang Pak Sabar Sihombing. Monggo Pak Sabar, seorang Sabar Sihombing di masa lalu. Baik Pak, terima kasih. Saya ingin menceritakan bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi seorang Sabar Sihombing, atau nama panjangnya Sabar Indra Sumihar Sihombing, lahir di Sumatera Utara, di Medan, bagian Tapanuli Selatan. Saya dilahirkan dari seorang ayah bermarga Sihombing ya, Herman Sihombing. Lalu ibu saya Boru Simanjuntak. Nah, ketika saya 7 bulan di kandungan ibu, papa saya meninggal. Lalu setelah itu saya dilahirkan 2 tahun. Lalu ibu saya juga meninggal. Setelah kedua orang tua meninggal, keluarga sengketa harta. Setelah itu keluarga kami hancur-hancuran, broken home. Kami harus terusir dari rumah sendiri dan semua segala macam. Nah, barangkali di situ timbul rasa sakit hati saya, kepahitan saya, namun saya belum menyadarinya. Itu terwujud di dalam tingkah laku kehidupan saya, ucapan-ucapan yang keras, ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak memberkati sering saya ucapkan, lalu juga hal-hal yang amoralitas, ya kehidupan-kehidupan yang buruk itu akhirnya saya masuk ke dalamnya. Barangkali semata-mata untuk mencari kebahagiaan, yaitu ya biasa minum-minuman, lalu merokok, lalu lebih lagi masuk ke dalam lebih lagi yaitu sampai narkoba, sampai saya mengenal dunia malam. Ketika saya bekerja, saya mendapatkan uang cukup banyak, sehingga saya merasa, waduh ini dunia malam ini begitu sangat nikmat sekali. Di sana narkoba, di sana ada transaksi-transaksi, baik itu narkoba, baik itu sampai menjual teman saya sendiri. Jadi ada adik-adik yang umur belasan tahun, kadang kami juali ke pria-pria hidung belang, lalu juga akhirnya tetapi saya pada saat itu masih Kristen, tapi saya tidak hidup di dalam kekristenan. Nah begitu. Jadi kadang-kadang sekali setahun saya ya ke gereja karena tidak ada teladan yang saya dapatkan, tidak ada teladan yang saya dapatkan. Kemudian itu membuat saya semakin hancur karena kakak-kakak juga tidak memberikan teladan yang baik. Nah, lalu setelah itu pada ada masa tahun 2009. Di situ usaha saya, bisnis saya, pekerjaan saya di sana hancur, bisnis saya di sana, pekerjaan saya hancur. Lalu sampai mencoba lagi untuk berjudi sampai Alkitab pun yang saya tidak pernah baca bahkan, tetapi saya anggap saja itu sebagai mantra. Lalu setelah itu Alkitab itu saya taruh, mohon maaf, di belakang celana saya sebagai mantra seperti itu. Tapi ternyata hancur juga judi. Nah, setelah itu saya mencoba mencari pesugihan, kenal dengan abang-abang saya yang punya ilmu kebal, yang punya ilmu pengasihan dan segala macam. Saya coba ilmu pesugihan juga, bertapa di sebuah rumah, Ternyata 2 malam di sana saya bertapa juga, setannya juga tidak datang. Saya kecewa sekali sampai saya marah kepada rumah itu karena saya merasa mana kok setannya kok nggak ada seperti itu kan. Nah, jadi saya sampai seperti itu, saya pikir sudah kehidupan saya hancur, ya sudah hancurlah sekalian kok ternyata juga Tuhan juga tidak ada.
setan juga tidak ada. Akhirnya saya bingung, sampai akhirnya saya mendapatkan kasus, padahal kasus-kasus besar itu tidak ketahuan, tapi kasus-kasus kecil terpleset. Akhirnya saya masuk ke dalam penjara. Saya masuk ke dalam penjara tahun 2009 itu. Setelah itu dalam penjara ternyata pada saat itu masih ada narkoba-narkoba yang bisa masuk. Jadi para narapidana yang bandar-bandar narkoba itu berusaha memasukkan narkoba ke lapas pada saat itu ya. Kalau sekarang pasti saya akan sudah lebih baik. Jadi kami ternyata di dalam penjara itu memakai lagi seperti itu narkoba tersebut semakin jahat. Sampai suatu ketika tahun 2010 bulan 10 tahun 2010 bulan 10 tanggal 23 di situ saya ingat betul, biasa teman-teman saya pergi ke gereja di lapas lalu saya diajak. Saya pikir karena ya. Bentar, sebelum cerita bertemu Tuhan ini sudah pasti kan cerita. Saya masih pengen masih melihat ke masa lalu sedikit. Ini wajah Bapak ini lembut sekali loh, Pak. Terasa apa namanya? Saya oke lah katakan Bapak sudah anak Tuhan. Tapi mungkin di masa lalu juga ada raut-raut lembut. Tapi akhirnya Bapak tumbuh menjadi seorang pribadi yang Bapak katakan mungkin karena tidak ada kasih sayang, terpisah dari semua keluarga, Bapak tumbuh menjadi seorang yang kriminal begitu ya. Ya. Bapak boleh cerita nggak kejahatan yang paling ngeri yang pernah Bapak lakukan? Ya. Atau sesuatu yang benar-benar itu di luar yang normal? Kalau kejahatan secara misalnya kriminal, ya biasa, transaksi narkoba, menurut kami itu biasa saja. Cuman pada saat itu pernah saya ditawarin satu kali antar 5 juta pada saat itu di Batam, hanya dengan membawa tas. Tetapi nggak tahu kenapa pada saat itu ada kegiatan di rumah disuruh oleh kakak saya, sehingga saya tidak melakukannya. Lalu kemudian teman saya itu yang mengantarkan itu ditangkap, lalu masuk buzzer SCTV pada saat itu. Nah, itu salah satu hal yang menurut saya mengerikan. Lalu kalau misalnya di luar kenormalan, apa kira-kira? Bapak menjual orang itu maksudnya? Betul. Apa? Perempuan belasan tahun begitu? Iya, betul. Jadi saya karena di dunia malam itu kebanyakan tidak semua orang susah, tapi kadang-kadang mereka ada yang nggak dapat perhatian dari rumah, akhirnya mereka pergi ke diskotik, mencari teman, semua segala macam. Akhirnya di sana kita bertemu, kita bisa bertemu dengan beberapa anak-anak gadis, belia, tentu saja cowok-cowok juga banyak. Tapi pada saat itu gadis-gadis belia ini bertemu kepada kami dan mereka merasa nyaman. Jadi mereka menganggap kami sebagai kakak untuk melindungi mereka. Ya, kami sering bersama satu kamar bersama, tetapi memang kalau dengan pacar saya sudah tentu saya sering melakukan dosa, tetapi kalau bagi mereka ini seperti saya melindungi mereka. Tapi melindungi dalam artian juga tidak jelas, buktinya juga ketika mereka butuh uang, lalu saya tawarkan mau nggak sama om-om, mau nggak sama pria hidung belang. Mereka tertarik dengan uangnya, akhirnya kami mencari om-om hidung belang, lalu menjual mereka. Nah, seperti itu. Perasaan itu saya pikir ini seperti sama-sama membantu pada saat itu kan, karena pola pikirnya adalah pola pikir yang dosa. Nah, begitu. Jadi menjuali anak orang begitu, human tracking gitu. Betul. Itu berapa lama itu terjadi? Sebenarnya tidak lama karena kami memang tidak membuat sebuah wadah untuk yang resmi ataupun yang terikat. Kami menjual anak orang tidak, tapi sembari hidup pas butuh uang, lalu kami kenalkan ke om, lalu mereka mau ya sudah. Lalu kadang kalau mereka nggak mau ya sudah, tergantung mereka. Jadi kami sembari hidup, sembari menikmati dunia malam. Kalau pas mereka butuh uang, mereka kepingin, maka kita carikan. Tapi kalau enggak ya sudah seperti itu. Ini dikatakan ada cewek-cewek belia, ada cowok-cowok juga, ada lelaki-lelaki muda juga yang dijual. Kalau lelaki muda dijual itu kebanyakan sih bermainnya di tempat lain. Biasanya mereka melayani tante-tante.
Jadi istri-istri seorang pelayar, jadi banyak istri yang suaminya adalah bekerja di kapal, berbulan-bulan nggak pulang, ataupun istri-istri anggota-anggota misalnya DPRD dan semua segala macam yang sibuk. Nah, tante-tante ini membangun komunitas pertama-tama arisan. Mereka buka arisan. Di buka arisan itu mereka ternyata ada tante-tante yang nakal. Lalu mereka juga berteman akhirnya. Beberapa tante nakal ini, lalu mereka mencari kepuasan yang tidak didapatkan di rumah dengan menyewa anak muda. Jadi kami menyebutnya itu Power Rangers. Nah, jadi ada anak-anak muda yang mau melayani tante-tante, menemani belanja, menemani having fun, menemani mereka arisan, tetapi kadang juga sampai jual diri. Nah, begitu. Oke, sebentar, saya agak terasa lucu sekali istilah Power Rangers. Betul. Wah, betul, Pak. benar-benar jualannya itu ada semua begitu. Tapi sebentar. Oke, jadi tadi katakan tidak ada merasa bersalah karena itu saling mutualisme ya. Dia butuh, betul. Begitu. Jadi tidak ada rasa itu memperdagangkan manusia, tidak ada. Oke, kemudian akhirnya Pak Sihombing seorang yang wajahnya baik, sebenarnya mungkin orang baik, tapi karena keadaan akhirnya terjerat satu kasus yang sebenarnya tidak besar. Kasus apa itu yang memasukkan ke lapas? Jadi pada saat itu kami biasa tinggal di dunia malam, lalu tiba-tiba ada teman saya mengatakan karena di luar nama saya adalah banyak sekali inisial, jadi salah satunya adalah Acong. Acong itu pacar kamu itu ada di luar katanya. Ini saya lihat jam setengah 12 malam kok bisa. Nah pada saat itu padahal umur saya masih muda, umur 21 tahun pada saat itu. Nah pacar saya ini masih jalan 17 tahun, masih di bawah umur. Saya baru tahu ada di bawah umur, ada di atas umur, saya tidak pernah begitu. Nah jadi akhirnya ya sudah, saya keluar lalu saya lihat, loh kenapa kamu di luar, kenapa kamu di sini? Setahu saya dialah anak yang baik. Kami sama-sama yatim piatu. Keluarga kami tak saling tahu kalau kami juga pacaran. Ya, dia bilang aku kabur dari rumah, aku nggak betah di rumah tante karena dia juga yatim piatu, aku nggak betah di sana. Terus dia kabur. Terus kamu mau kemana? Nah, terus aku mau ke rumah temanku aja, yaitu jaraknya kurang lebih hampir 60 kilo dari rumahnya. Nah, di daerah Barelang sana. Nah, kemudian ya sesudah saya antar ke sana, tapi setiap malam bersama dengan saya. Memang kami juga ya seperti namanya pacaran, tetapi untuk sampai merenggut kegadisannya memang belum, karena memang rencana ini adalah untuk jadi seorang istri. Tapi kalau untuk ya masalah-masalah bagian atas seperti itu tentu kami sudah melakukannya. Nah, itu juga memang adalah dosa. Sekarang juga mungkin itu saya tahu. Nah, jadi ya sudah, dia kabur, lalu keluarganya tentu bertanya kepada saya karena mereka tahu kalau dia adalah pacar saya. Lalu saya bilang, lalu pacar saya mengancam saya, jangan kasih tahu bang, pokoknya kalau abang kasih tahu, aku nggak mau lagi sama abang, begitu. Tetapi saya kan juga mikir, pada saat itu dia juga masih sekolah. Nah, lalu setelah itu saya bilang, kalau kamu nggak sekolah, yo itu hal yang nggak baik. Nah, kalau bisa luluskan dulu, baru kita pergi kabur, kawin lari, it's okay. Nah, akhirnya karena ancaman itu, saya pegang di kepala saya, kalau begitu jangan kasih tahu dulu keluarga. Lalu keluarganya menelpon saya, nah Indra, adakah si ini bersama dengan kamu? Karena ingat ancaman tersebut, maka pertama kali saya bilang tidak bersama dengan saya, tante, saya bilang. Oke, setelah itu saya pulang ke rumah, besok paginya, nah, biasa anak-anak malam pulang pagi. Setelah itu tantenya juga datang ke rumah. Lalu saya bilang, tetap tidak tahu tante, tetapi saya akan bantu mencari dia. Lalu setelah itu saya ngobrol lagi sama pacar saya di tempat temannya tersebut. Lalu dia juga tidak mau pulang, tetapi saya mengingat dia masih sekolah dan sudah mau ujian. Jadi saya pikir sangat tidak baik kalau dia tidak pulang. Harus lulus dulu, baru nanti kita kabur tahun depan ke bagaimana. Akhirnya saya melapor ke keluarganya, saya lapor, tante dia ada di sana. Setelah itu, tantenya jemput dia di sana, lalu karena sudah membuat surat kehilangan, surat orang hilang di polisi, laporan orang hilang, lalu berkas itu harus dicabut kembali. Ketika dicabut, itu penyidik berkata,
dengan siapa 2 hari ini, lalu disampaikanlah dengan saya. Lalu setelah itu secara umur kami berbeda, lalu saya kena pasal pembawaan lari anak orang Iya, 340, membawa anak orang, nah, gitu. ya. Seperti itu. Berapa lama apa namanya tuntutan dan keputusannya? Itulah tuntutan juga saya pikir sangat tidak masuk akal, karena saya pikir bapak bawa lari kok segini, padahal pacar saya juga mengakui saya pacarnya di pengadilan. Nah jadi cuman karena mungkin di bawah umur, jadi memang dia seperti itu. Jadi kan saya kena tuntut itu 7 tahun, 7 tahun, ya betul sekali. Kena tuntut itu 7 tahun 6 bulan, 7 tahun 6 bulan. Lalu setelah itu saya stres sekali, saya sudah semakin kalap, saya sudah semakin uh, tidak tidak normal lagi. Jadi ketika saya di kamar di lapas, ya di waktu itu masih di rutan. Uh, Setiap anak baru pasti saya hajar pada saat itu, baik itu besar, baik itu kecil, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa takut. Jadi sudah kesetanan sambil memakai narkoba juga, waduh, semakin hancur. Nah, akhirnya saya divonis. Dalam hati saya bilang sama keluarga saya, Kak, mohon maaf nanti kalau saya keluar, mohon maaf Kak, saya akan tebas, ya saya akan bunuh, saya akan tebas lehernya. Omnya, yaitu omnya adalah orang yang melaporkan saya itu. Saya belum berpikir bahwa saya berdosa, saya salah, belum. Saya berpikir siapa yang membuat saya masuk ke dalam penjara. Nah, tetapi ketika pokoknya saya bilang kalau saya sampai 7 bahkan lebih, saya pasti akan keluar, saya akan tebas, nggak apa-apa saya masuk lagi. Tapi ternyata saya divonis itu 4 tahun, 4 tahun 6 bulan, 4 tahun 6 bulan saya divonis, dan itu saya masih rusak, saya masih hancur. Setelah itu saya dikirim ke lapas. Nah, baru dikirim ke lapas itu masih juga hancur, masih luar biasa, buruknya, kurus semua segala macam, tapi tampangnya seperti setan lah, tidak ada lembut-lembutnya, ada sejahteranya, wah, luar biasa. Saya masih ada foto lamanya. Nah, kemudian sampai di tahun 2010 itu, Pak, bagaimana? Apakah saya sudah boleh cerita atau belum, Pak Reta? Oke, wow, ini sampai saya terpesona sekali bagaimana perjalanan yang tidak mudah dari seorang Pak Sabar. Kemudian tiba-tiba setelah di lapas juga mengalami kehidupan yang buruk ya, masih hancur dan lain sebagainya. Nah, sebelum bertemu Tuhan, satu lagi, apa yang paling pernah kamu sesali dalam kehidupanmu, Pak Sabar? Apakah kamu menyesali kamu tidak punya orang tua, menyesali karena keluarga broken, menyesali karena pekerjaan yang buruk dan sebagainya? Apa yang pernah terjadi penyesalan dalam diri seorang Sabar Sihombing? Mungkin barangkali Pak, kalau penyesalan kan Pak sepertinya sadar gitu Pak ya. Tapi saya barangkali, mohon maaf kalau saya ganti kalimatnya, mohon maaf kalau saya salah, yaitu mungkin bukan menyesali, tapi saya marah dengan kehidupan ini, tapi saya tidak tahu dong marah kepada siapa. Wong Tuhan juga tidak ada. Nah, lalu setan juga tidak ada. Nah, gitu. Jadi saya marah sekali karena kok seperti ini kehidupan saya ini dari kecil, dibuang ke sana, dibuang ke sini, keluarga saya hancur. Tapi saya nggak memikirkan keluarga, tapi lebih fokus kepada saya dulu. Lalu ketika saya juga bersekolah, ada keluarga saya, tapi kenapa harus dikolahkan paman? Nah, ya apa ya? Barangkali mungkin saya merasa tidak diterima oleh bahkan keluarga saya sendiri. Kalau sampah kadang masih ada sampah yang baik. Ini kayaknya barangkali saya ini udah lebih dari sampah sehingga tidak ada yang menyayangi saya. Tapi bagi mereka saya nakal. Tapi seolah-olah saya pikir ya kalau nakal-nakal sedikit wajarlah, saya ini anak bungsu tidak mendapatkan kasih sayang, tapi tidak ada yang mengerti. Jadi sampai saya marah, ngomong kotor Pak pasti. Mungkin sekarang saya perhalus saja karena mungkin Tuhan sudah menolong saya untuk mengkontrol hal-hal tersebut. Misalnya
bullshit lah, omong kosong semua segala macam kehidupannya, termasuk kekristenan saya tidak merasakannya, omong kosong semua. Jadi waduh, hancur banget Pak. Saya marah sekali dengan kehidupan ini, dan itu dan itu ketika saya berbuat kejahatan di lapas, bahkan dipukul sampai kurang lebih itu 60 orang, karena pada saat itu ada barangkali sipir lapas yang sedang mungkin stres atau segala macam. Lalu saya beradu argumen, tapi dia tidak terima. Lalu disuruh 2 sel untuk menghajar saya, berharap saya minta ampun. Saya tidak minta ampun, justru ketika saya dipukul berdarah, saya merasa puas, Pak. Saya merasa puas dipukul, saya berdarah, saya merasa senang karena sakit hati itu sinkron jadinya dengan sakit jasmani itu. Itu aja seperti itu. Uh, kan Bapak ini tadi dikatakan waktu di rutan dan di lapas, iya, juga memukul orang karena kemarahan. Nah ini sekarang betul. ada beda. Bapak marah dalam hidup Bapak, tapi kok Bapak puas ketika Bapak dipukul 2 sel sampai berdarah-darah? Betul. Bapak Betul. tidak makin marah, malah rasa ada semacam kepuasan dari kemarahan itu, begitu ya? Betul Pak, karena kan yang paling penting bukan sakit fisik Pak, tapi harga diri pada saat itu. Jadi sipir ini merasa bagaimana kamu minta ampun? Tidak, saya tidak pernah minta ampun. Nah, saya hanya bilang terima kasih Pak. Sombong kamu, dihajar lagi. Terima kasih Pak, dihajar lagi ke dia. Terima kasih Pak, saya tidak mau minta ampun. Mati pun tidak apa-apa, karena yang penting saya nggak mau minta ampun kepada siapapun kalau saya tidak salah. Karena Pak, seperti itu. Wow, betapa menyiksanya sebenarnya kemarahan itu ya Pak Sabar ya. Betul Pak. Akhirnya nih kita tiba bercerita, kapan Bapak bertemu Tuhan Yesus yang penuh kasih itu dalam kehidupan Bapak? Iya Pak, jadi ya meskipun saya Kristen, lalu saya juga barangkali kalau kata saudara kita, kalau hanya dengan kalimat syahadat sudah masuk, saya juga sudah berulang kali hal itu, barangkali sudah pindah sembayang di sana, sembayang di sini, nah begitu, tapi saya belum merasakan Tuhan. Nah, sebenarnya saya beberapa kali saya pergi ke gereja, tapi tidak merasakan Tuhan. Nah, jadi ketika di lapas itu kan sering ada orang dari luar lapas, dari gereja-gereja untuk melayani para narapidana. Nah, tetapi kalau hari-hari biasa, hari Rabu, hari Selasa, mereka datang, tetapi mereka hanya melayani, mereka tidak bawa makanan, seperti itu Pak. Ya. Nah, jadi kami para narapidana kurang semangat. Tapi kalau hari Sabtu biasanya mereka bawa nasi kotak, mereka bawa makanan banyak. Nah, jadi mereka itu para narapidana dan termasuk saya itu senang. Nah, senang. Nah, jadi banyak beberapa di antara motivasinya yang penting dapat nasi kotak, nah seperti itu. Nah, jadi saya diajak oleh teman saya seperti itu untuk ibadah ke gereja. Dia orang timur, namanya Dionysius. Nah, jadi diajak, ya sudahlah, saya pikir daripada di kamar juga bosan begitu kan kalau di gereja dapat nasi kotak, kadang-kadang kan bisa lihat cewek-cewek cantik juga kan gitu Pak. Ya. Gitu. Nah, jadi ya sudah kita ikut. Lalu biasanya itu ketika kita sudah di dalam kamar, terus kita tuh beradu argumen. Pokoknya yang baju merah tadi itu pacarku ya. Wow, seperti itu, berhalusinasi seperti anak-anak. Nah, jadi ketika saya diajak ke gereja tanggal 23 bulan 10 tahun 2010 itu, Pak Pendeta berkata siapa yang mau hidupnya diubahkan maju ke depan. Ya, kalimat seperti itu saya sudah biasa dengar, seperti itu. Tapi ya sudahlah, itu hanya angin lalu. Nah, tapi teman-teman saya kebanyakan maju ke depan, maju. Itu saya pikir, loh kok lama-lama kok semuanya maju. Nah, akhirnya tinggal saya sendiri di bangku ini. Waduh, saya juga malu kalau saya sendiri di bangku ini. Lalu akhirnya saya juga maju. Daripada saya malu sendiri di bangku, saya juga maju. Lalu Pak Pendeta ini seperti memiliki karunia begitu. Jadi ya itu dia tahu dosa-dosa apa yang kita lakukan. Nah, jadi ada teman saya masih ingat, salah satunya adalah dia ini seorang pembobol kartu kredit, KTP-nya itu 9, kartu kreditnya 16, nah gitu.
Lalu langsung ditumpangkan tangan, akar dari segala kejahatan adalah cintakan uang. Saya pikir, kok Pak Pendeta ini tahu duduk dosa teman saya ini. Waduh, mati saya ini. Sebentar lagi saya didoakan, hancurlah, pasti dibongkar semua aib saya, kejelekan, keburukan saya pikir. Waduh, jadi saya tidak berani menatap Pak Pendeta tersebut. Saya hanya menunduk saja dan tutup mata. Nah, ketika saya ditumpangkan tangan itu, nah disitulah saya antara sadar setengah sadar. Yang saya ingat Pak Pendetanya berkata, kalau kamu sungguh-sungguh kamu akan dipakai Tuhan. Nah, kalau kamu sungguh-sungguh bertobat kamu akan dipakai Tuhan. Nah, begitu. Nah, jadi ketika itu antara sadar tidak sadar, saya seperti melihat sebuah penglihatan. Memang ini klasik, sering sekali orang, tapi inilah yang saya rasakan. Jadi saya melihat penglihatan sebuah film yang film itu aktor utamanya adalah saya dari kecil. Dari kecil sampai dewasa saya melihat film itu, yaitu saya sendiri bagaimana kehancuran saya tidak diterima, saya tidak dianggap, lalu saya berbuat dosa, berbuat kotor, berbuat asusila, berbuat amoral, dan semua segala macam dunia malam. Padahal itu bagi saya dulu, itu hal yang biasa. Tapi pada saat itu, ketika saya melihat itu, saya tidak tahu ya. Jadi saya tidak tahu, pada saat itu saya merasa lemas, dan saya merasa saya merasa adalah manusia yang paling kotor di dunia ini, paling najis di dunia ini. Manusia yang kotor, manusia yang paling najis adalah saya. Pada saat itu saya merasa begitu, sehingga saya merasa tidak mampu, bahkan untuk berdiri pun saya tidak sanggup. Lalu akhirnya saya seperti tertunduk, seperti bersimpuh begitu. Lalu seketika saya mau nangis, tetapi masih ada ego di dalam diri. Lu mau nangis, kamu mau nangis, laki-laki mau nangis. Itu sangat tidak mungkin, itu harga diri. Nah, tetapi semakin saya mau tahan tangisan ini, semakin mau nangis, semakin saya tahan lagi, semakin mau nangis. Semakin saya kuat, semakin tahan. Akhirnya saya tidak kuat, akhirnya saya pecah. Saya nangis di sana, di gereja tersebut, di lapas itu, saya berteriak, saya nangis sekencang-kencangnya. Lalu Pak Pendeta mendoakan saya seperti itu. Saya sudah tidak tahu lagi apa kata-katanya. Yang saya ingat cuma kalau kamu sungguh-sungguh kamu akan dipakai Tuhan. Nah, jadi saya baru saat ini mungkin saya merasa kalau itu adalah lawatan Tuhan jemaat Tuhan. Nah, jadi ketika itu setelah saya pulang dari gereja tersebut, selesai ibadah, kok badan saya terasa ringan, kok merasa ringan ya, enjoy, ada apa ya, sukacita. Lalu seketika di kamar itu saya lihat teman-teman saya merokok. Saya seperti di dalam diri saya ini merasa anak Tuhan tuh nggak boleh merokok, begitu. Ngucapin kotor mau ngomongin, tetapi anak Tuhan tuh kayak nggak boleh ngomong kotor. Nah, lalu saya bingung dengan diri saya sendiri, ini ada apa? Lalu tiba-tiba saya lapar membaca firman Tuhan. Saya lapar dan haus membaca Alkitab. Lalu saya baca terus. 2 pasal satu hari, 5 pasal, 15 pasal, 20 pasal, 30 pasal. Haus terus, kurang lebih memang tidak sebentar. 8 bulan sampai 1 tahun 2 bulan saya sudah habis dari Kejadian sampai Wahyu. Terus saya ulang lagi. Lalu saya yakin ternyata ada Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Lalu saya baca juga kitabnya Seberang. Lalu saya merasa, saya melihat, loh, ternyata mengarah kepada Isa Al-Masih, kepada Tuhan Yesus. Akhirnya saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus selamat. Tetapi dengan perubahan diri saya ini, teman-teman saya bingung. Kamu kenapa sekarang kok begini? Kok omongan-omongan kamu kok sosok lembut? Nggak mau lagi merokok, nggak mau lagi seperti ini. Kenapa? Saya nggak tahu, Bang. Cuman ketika waktu itu saya berdoa di gereja, saya didoakan, akhirnya saya merasa seperti ini. Lalu mereka malah justru menyodorkan perkataan kepada saya, yaitu, ya sudah, kalau kamu sungguh-sungguh bertobat. Kalau kamu sungguh-sungguh bertobat ya, jangan kembali lagi. Yang mengatakan ini adalah orang jahat, tetapi mereka menyuruh saya bertobat. Tapi udahlah. Akhirnya saya bingung, saya bertanya kepada ibu pendeta saya pada saat itu, namanya Bu Sani, temannya Ibu Maria di Batam. Mi, saya ini kenapa ya? Mi, saya begini, perkataan yang baik, harus membaca firman Tuhan. Lalu Bu Sani kaget sekali, betulkah Bang, kamu mengalami seperti itu? Iya Mi, kenapa ya kira-kira Mi? Lalu dengan kaget dia berkata, haleluya, kamu sudah berjumpa dengan Allah Bang, selamat ya Bang. Nah seperti itu. Oh, iya ya Mia. Nah kan namanya kayak saya juga, saya merasa berjumpa dengan Allah itu kan dulu ya ada Allah datang kepada kita lalu dengan suara. Nah tapi ibu pendeta saya mengatakan, haleluya, kamu sudah berjumpa dengan Allah Bang,
selamat ya Bang. Nah dari situ saya dibimbing-bimbing terus, lalu sampai akhirnya saya ada perubahan, banyak orang senang kepada saya, di kamar pun saya hampir diangkat jadi kepala kamar di sel tersebut karena mereka melihat saya baik, saya netral kepada semua orang. Ada makanan saya bagi semua orang. Saya lebih baik makan Indomie dengan semua orang daripada saya merasa makan sendiri. Itu tidak puas di dalam batin saya. Nah, lalu saya diangkat jadi pekerja di dapur, bekerja sama. Pada saat itu ada sipir, pada saat itu. Nah, ada sipir yang keliru, tapi sekarang pasti sudah baik. Lalu saya diajak untuk korupsi, saya dikasih uang sekian, yaitu untuk menggelapkan daging, beras. Nah, seperti itu. Tetapi berlawan dengan hati nurani saya, akhirnya saya lebih baik keluar dari tempat itu. Kata ibu pendeta saya, lebih bagus abang sampaikan kalau abang tidak bisa, karena saya sudah merasakan jamahan Tuhan. Nah, akhirnya setelah itu sipir tersebut mengatakan, kamu adalah orang kedua yang berani mengatakan tidak mau ikut hal seperti ini. Ya sudah, terserah kamu. Kalau kamu memang tidak mau, silakan keluar. Karena saya sudah merasakan jamahan Tuhan, padahal cukup banyak uangnya itu, Pak Nawan. Kalau secara saya pikir saya belum dijamah Tuhan, sangat senang saya menerima. Tapi pada saat itu memang sangat berlawanan. Jadi itu, saya berubah. Akhirnya saya lihat-lihat orang-orang pelayanan. Kenapa orang pelayanan ke penjara ini, gereja-gereja dari luar ini melayani kami? Kenapa? Datang hari Selasa, datang hari Rabu, datang hari Sabtu bawa makanan. Kenapa mereka melayani kami? Kenapa mereka tidak dengan keluarga mereka saja hang out ke pantai, ke mall? Kenapa mereka melayani kami? Saya bingung. Nah, tetapi ada suara Tuhan, saya yakin ada peneguhan Tuhan dalam hati saya. Kamu juga harus seperti itu. Begitu. Terus saya sadar, iya ya. Nah, akhirnya saya berapi-api melayani. Saya ikut-ikut singer, bahkan saya diangkat jadi WL. Saya masih ingat pakai celana training saya WL, padahal jemaatnya para narapidana dan orang-orang dari luar. Kalau sekarang saya pikir-pikir saya merasa malu, tetapi pada saat itu saya tidak merasa malu. Saya melayani berapi-api sekali. Sharing firman Tuhan, lalu bikin komsel di dalam sel, kami bikin komsel. Setelah itu sipir-sipir mundar-mandir. Ada apa ini? Jangan-jangan kita mau ada pemeriksaan, ada penggerebekan, ada apa ini? Nah, kita tanya, di sini tidak ada kan, semua bersih Bang, bersih, oke. Nah, ternyata sipir-sipir melihat kami komsel di dalam lapas, dan apa yang terjadi, Pak? Mereka menyumbang lagu-lagu pujian, mereka clipping, mereka mensupport kami bikin komsel di dalam lapas itu. Puji Tuhan, kami bergembira. Sampai di dalam sel itu ada namanya orang Thailand, kasus pencurian ikan masuk ke daerah teritorial Indonesia, sedikit-sedikit terbata-bata dengan memakai bahasa Indonesia. Sabar, namanya boleh ikut nyanyi lagu Kristen. Loh, kenapa mau ikut? Senang, lagu-lagu Kristen, hati tenang. Nah, seperti itu. Percaya Pak sama Tuhan sampai sekarang. Pak percaya sampai saya, waduh luar biasa ya. Nah, lalu sampai ada orang membeli kamar, kami di lantai 3. Ada orang membeli kamar ratusan ribu sampai 1 juta lebih untuk masuk ke kamar kami. Lalu kami tanya, kenapa kok kamu sampai beli kamar ke tempat ini? Iya Bang, kami setelah sholat Isya, kami mendengar kalian nyanyi lagu-lagu gereja. Dan itu membuat hati saya tenang sekali Bang, senang. Dan saya ingin masuk ke sini. Nah, akhirnya ikut Tuhan luar biasa. Padahal kita ini tidak ada apa-apa, cuma lagu-lagu pujian saja. Tetapi ternyata, iya, saya tidak tahu itu pekerjaan Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya dari seperti itu, setelah itu semakin saya semangat, banyak orang menanyakan iman-iman Kristen saya. Tetapi saya masih terbatas. Saya bingung. Nah, lalu saya pikir-pikir, kayaknya kalau saya punya ilmu tentang kekristenan, bagus kayaknya. Wah, ada teman mengatakan, sekolah teologi Bang. Sekolah teologi ngawur, mantan narapidana, sekolah teologi. Nah, lagian uangnya dari mana? Nah, gitu. Itu hal yang nggak mungkin ya. Oke lah. Lalu tiba-tiba mami saya ini tiba-tiba itu membawa tim pelayanan, yaitu Yasindo namanya, ke Batam. Ngomong-ngomong setelah saya ibadah, baru mami rohani saya mengatakan, Bang, ini adalah tim, mereka punya yayasan Yasindo, yang kalau orang bebas mau jadi hamba Tuhan,
mau sekolah teologi dibiayai. Saya juga kaget. Gayung bersambut ini saya pikir. Akhirnya saya mau. Nah, saya mau diperlengkapi. Oke. Setelah itu, singkat cerita, saya bebas. Nah, oke lah. Mungkin kalau sebelum bebas banyak kebaikan-kebaikan sampai warga di situ sayang sama saya, warga narapidana, karena ketika saya punya makanan kadang saya semua bagi. Saya bebas tahun 2011, tetapi saya pikir saya kerja dulu lah, saya cari uang dulu. Oke, Pak Sabar, Akhirnya sebelum gimana Pak? bebas nih. Wow, saya kagum sekali bahwa kalau Tuhan bekerja tidak terbatas oleh tempat, mau di penjara, mau di mana, ada sukacita, ada pemberitaan Injil. Tadi katanya kalian hanya nyanyi-nyanyi saja, orang kok tergerak masuk ke kamar, bahkan membeli kamar itu gitu ya, supaya tinggal bersama dengan kalian. Hal apa lagi yang pernah Pak Sabar ingat, semacam karya Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah Pak Sabar alami dalam sepanjang hidup? Saya tertarik sekali tadi waktu pertama Pak Sabar lihat bahwa saya seperti masuk dalam satu film, begitu ya, kisah hidupmu, dan seolah-olah akhirnya kamu itulah sebagai awal bahwa kamu dikasihi Tuhan di lapas itu. Hal apa lagi yang Sabar rasakan, kasih Tuhan itu besar sekali selama di penjara, yang tidak pernah rasa Pak Sabar alami di luar sana? Iya Pak, jadi ketika dalam penjara, setelah saya dijamah Tuhan itu, saya kan kalau dalam penjara itu pada saat itu berapi-api sekali. Saya berdoa menghadap tembok bisa 2 jam, bisa 3 jam tengah malam Pak. Nah, sampai tidak terucap dari lisan ini, dari mulut ini meminta sesuatu, karena saya pikir Tuhan itu sudah mengasihi saya sedemikian rupa, kan gitu. Nah, jadi tidak pernah saya Tuhan saya minta ini, tidak, karena penerimaan Tuhan itu besar sekali. Iya, jadi saya untuk meminta pun tidak pantas karena kebaikannya. Jadi saya tarik ulur ketika saya masuk itu di Polsek. Lalu memang pada saat itu saya masih ada sedikit uang, karena kalau kita pun masuk di Polsek bertemu dengan para tahanan, hanya ada 2 pilihan pada saat itu. Kamu mau enak apa sakit? Kalau mau enak, kamu ada uang nggak? Nah, kepala kamar minta uang. Nah, kepala kamar minta uang keamanan. Jadi kamar itu pun punya sistem. Ada kepala kamarnya, ada komisarisnya, ada algojonya. Nah, jadi kalau tidak ada uang maka sakit. Akan dihajar dulu sebagai perkenalan, lalu jadi kain lap lah, mijitin mereka, baru cuciin segala macam hal punya mereka. Kalau tidak punya uang akan sakit. Bahkan itu pun kadang bisa dilecehkan. Nah, jadi karena saya masih punya sedikit uang, saya bilang punya Bang. Akhirnya keluarga saya bawa uang, bahkan lebih daripada apa yang mereka minta. Nah, ternyata saya lihat uang tersebut adalah sebagian untuk konsumsi kita, yaitu makan, minum, tambahan. Dikasih makan, dikasih minum dari negara, tapi tambahan. Lalu membeli rokok kita bersama, sekalipun sebagian besar untuk kepala kamar. Jadi saya pikir ini untuk kita juga. Akhirnya saya minta uang lagi. Lalu dari situ terjalinlah persahabatan yang baik, yaitu barangkali pada pertama-tama mereka pikir, wah ini punya uang nih. Nah, akhirnya dia mau teman sama, namanya Bang Firman, yaitu orang Palembang, kasus perampokan dan pembunuhan. Nah, jadi dia ini menggandeng saya, tetapi lama-lama dia lihat saya tulus, keluarga saya tulus. Akhirnya bukan karena uang lagi dia menemani saya. Akhirnya memang karena dia sayang dengan saya. Nah, karena keluarga saya juga mengasihinya, membawa sering makanan dan membantu istrinya di luar. Jadi karena Bang Firman ini sudah residivis, tidak ada rasa takut dan dia punya ilmu kebal, maka dia bilang kepada keluarga saya, Kak, saya menjamin adik kakak
Dari polsek ini, rutan, sampai ke lapas. Karena dia punya koneksi, dia punya teman banyak di rutan, banyak di lapas. Jadi saya jamin, Kak, saya akan jamin, dia pasti akan selamat. Apalagi biasanya kasus perempuan di dalam penjara itu sering sekali dilecehkan. Bahkan kadang saya lihat sendiri di depan saya, yaitu orang lain, dilecehkan oleh para narapidana. Jadi karena orang ini sudah menjamin saya, maka tidak ada yang berani mengganggu saya. Nah, sekalipun pada saat yang sama saya justru sudah dijaga, tetapi saya berulah menjadi setan tersebut karena saya belum dijamah Tuhan. Saya merasa punya backing. Nah, akhirnya saya merasa aman. Saya lihat, saya tarik ulur, kok sepertinya saya di polsek kok aman ya. Sekalipun saya suka mengajar orang, tapi saya sendiri kok aman. Di rutan kok aman. Ya, sekalipun melalui Bang Firman ini, saya selalu diamankan. Ketika kami dikirim bersama, diamankan, dia kenal, sipir-sipir pun sudah kenal sama dia. Nah, karena sudah langganan. Sampai ke lapas pun saya dijamin, diaman. Padahal kasus seperti saya ini harusnya mendapatkan banyak hal yang luar biasa, pelecehan-pelecehan, bahkan termasuk pelecehan seksual. Nah, tapi kok saya aman. Nah, jadi saya merasa ini sebuah hal yang luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan, oke lah Bang Firman, tetapi pasti karena perlindungan tangan Tuhan. Setelah saya merasakan jamahan Tuhan itu. Dan saya merasa itu adalah kasih yang terbesar dan satu ayat yang membuat saya, Tuhan Yesus adalah papi saya, orang tua saya, teman curhat saya adalah ketika saya dipertemukan dengan ayat Yohanes 14 ayat 18 tersebut. Sekali-sekali kamu tidak akan kutinggalkan sebagai yatim piatu. Maka pribadi inilah yang menjadi orang tua saya, papi saya, sahabat ngobrol saya kalau saya bangun. Ya, semua saya utarakan. Nah, saat kecewa, saat rasa pahit, tapi setelah itu semuanya manis. Nah, lalu ya karena Bapak berkata pengalaman apa di dalam, ya maka saya masih menceritakan di dalam, belum lagi pengalaman-pengalaman di luar yang mengejutkan. Apa Tuhan Yesus yang lakukan. Lalu saya akhirnya menjadi tangan kanan Kalapas juga untuk membimbing para narapidana di dalam kerohanian. Lalu ketika itu saya bekerja di dapur, ketika ada nasi lebih, maka para blok-blok yang miskin itu akan saya bagi. Pokoknya mereka, mohon maaf, barangkali saya berlebihan, tetapi saya merasa kurang lebih saya seperti Yusuf jadinya. Nah, seperti dikasihi orang, dikasihi sipir. Wah, sampai saya berdoa, Pak, Tuhan, kalau bisa ya Tuhan, tolong panggil saya secepatnya. Saya takut kalau lama-lama hidup di dunia ini, saya takut nanti akan berdosa kembali. Lebih bagus saat seperti sekarang ini, Tuhan panggil saja saya, Tuhan. Saya sudah siap, saya sangat senang. Bahkan saya berdoa, saya tidak mau dibebaskan, karena saya merasakan Tuhan di dalam. Gitu. Pak, sabar. Pada waktu saya sangat terharu tadi, sebuah relasi dengan Tuhan terjalin akhirnya setelah Bapak tadi jelas, memang kita tahu sekarang, Bapak tahu bahwa pada waktu ibadah itu Bapak mengalami pertemuan dengan Tuhan sebagai turning point lah ya, sebagai titik awal, titik balik dari semua perjalanan hidup Pak Sabar Sihombing. Kemudian saya tadi dengar Bapak kadang menghadap tembok berdoa 2 jam, 3 jam. Sekarang saya tanya, dalam masa-masa itu, pernahkah Pak Sabar akhirnya mendoakan tulang atau siapa paman dari si pacar tadi yang hendak Pak Sabar tebas kalau keluar? Itu pernah nggak terjadi? Atau kapan berakhir dendam itu dalam kehidupan seorang Sabar Sihombing? Betul Pak, itu sangat menarik. Jadi ketika saya mengalami jamahan Tuhan tersebut, lalu saya biasanya dibesuk oleh keluarga saya sekali seminggu. Tetapi ketika saya mengalami jamahan Tuhan tersebut, saya justru berkata, besuk saya sekali 2 minggu saja cukuplah, nggak usah banyak, nggak usah kasih uang banyak-banyak, yuk sekedar-sekedar saja. Lalu setelah itu makanan, sekedarnya. Pokoknya jangan sampai repot. Kalian juga punya keluarga. Pokoknya cara pandang saya bukan ke saya lagi, kepada orang. Lalu kemudian ketika kami bercerita tentang keluarga yang secara hukum adalah korban, nah begitu kami bercerita, setelah itu abang saya bercerita begini, kemarin saya baru lihat dia pakai motor.
Saya bawa mobil, dalam hati saya tabrak lah orang ini, saya tabrak karena abang saya merasa jengkel kepada orang tersebut. Nah, lalu saya mengatakan, aduh bang, nggak usah lah bang, kasihan bang, sudahlah bang. Karena kita pikir-pikir orang kaya juga bukan, mereka juga orang susah. Ya sudahlah bang, kasihanlah mereka barangkali belum tahu apa-apa, belum mengerti apa-apa. Lihat saja juga, mereka juga keluarganya kasihan. Lalu keluarga merasa berbeda dengan saya, loh. Kenapa kok kamu malah membela mereka? Bukan membela sih kak, tapi ya sudahlah kak, ini pun saya jalani dengan sukacita sekarang. Bahkan sudah stop kak pengacara untuk naik banding, udah nggak usah. Saya sudah senang istilahnya. Ya. Jadi mereka juga merasa heran loh, kok kenapa seperti ini? Tapi pada saat itu saya belum cerita tentang perjumpaan dengan Tuhan itu barangkali ya seperti itu. Tetapi ya bertemu dengan mereka sekali-sekali, saya mendoakan keluarga korban. Bahkan saya ketika saya bebas pun saya sapa ke Om, semua puji Tuhan. Nah, gitu. Wow. Saya mendoakan mereka. Luar biasa, Pak Sabar. Akhirnya kemudian Pak Sabar keluarlah. Ini ceritanya kita lanjutkan keluar. Betul. Apakah Betul. ada pergumulan Pak yang tiba-tiba muncul dalam kehidupan Pak Sabar Sihombing setelah keluar dari lapas, setelah ada satu pengalaman rohani yang sangat hebat sekali di penjara, ada banyak orang percaya, memuji Tuhan luar biasa, tapi ini sekarang keluar dari lapas. Apa yang Pak Sabar hadapi, atau pergumulan apa yang Bapak Sabar hadapi? Iya Pak, pergumulannya adalah karena saya merasa sudah dikasihi, sekalipun ya memang kasih keluarga tidak sempurna, hanya kasih Tuhan lah yang sempurna. Cuma saya ada merasa saya harus balas budi kepada mereka ini. Mereka sudah menyekolahkan saya, mereka sudah istilahnya apa ya? Ya sekalipun mereka tidak sempurna, sering jadi nggak teladan, tapi saya merasa mereka sudah baik kepada saya. Dan saya harus balas budi. Saya harus bekerja dulu dah. Saya nggak mau masuk Yasindo dulu lah Tuhan. 2 tahun lagi ya, supaya saya juga bisa balas budi dulu kepada keluarga saya ini. Lalu saya bekerja, ekspedisi dari Batam ke Tanjung Pinang, lumayan 1 hari dapat 100.000 bersih. Nah, sudah dikasih makan nasi padang, begitu saya juga sudah bebas dari rokok lagi segala macam. Supir saya merokok ya, it's okay, nggak apa-apa. Tetapi ternyata supir saya ini bukan hanya merokok, ternyata dia juga sekali-sekali memakai ganja untuk membuat dia fit barangkali, semangat. Nah, tadi saya pikir, waduh ya Tuhan, ternyata kok ada barang ini lagi. Nah, lalu dalam hati saya, ya ini kalau begini lagi Tuhan, aku takut nih nanti aku malah jatuh lagi. Malu dengan keluargaku, malu aku sudah orang tahu, sudah apa ya, sudah senang ikut Tuhan lah gitu, udah merasakan Tuhan, sudah sharing-sharing di dalam penjara dan sudah semua segala macam. Aku jatuh lagi. Akhirnya langsung aku telepon mami rohani kami. Mi, kayaknya Sabar nggak boleh Mi di sini berlama-lama. Sepertinya memang karena saya juga nggak damai sejahtera, karena fokus uang tersebut adalah untuk keluarga saya. Saya nggak damai sejahtera di pekerjaan tersebut. Mi, saya nggak damai sejahtera Mi. Mohon maaf Mi, kemarin saya sempat tidak begitu respon mengenai apa yang disampaikan Mami. Sekarang Mi, kalau bisa Mi kirim Sabar cepat Mi ke Asindo, karena Sabar takut di sini. Karena teman-teman kadang telepon-telepon, Bang, ayo kita cari uang sebentar ke jalan. Maksudnya cari uang ke jalan, bisa jadi begal, bisa jadi rampok, 15 menit sudah dapat uang semua segala macam. Waduh, Batam menurut saya kan seperti adalah Texas. Kalau tidak Texasnya Indonesia, kalau tidak kuat iman, maka Batam bila Anda tabah, Anda menyesal. Nah, jadi waduh, saya merasa masih belum kuat secara iman. Saya masih bayar rohani, saya bahaya itu di sini. Akhirnya Mami mengiyakan, jemput saya. 2 hari kemudian saya dipersiapkan, langsung saya kirim ke Asindo. Masuk ke Asindo. Jadi setelah itu kurang lebih itulah Pak pergumulan saya. Saya sudah ya sudahlah Tuhan. Kalau memang istilahnya Tuhan memanggil saya untuk ikut Tuhan, seperti kata kakak saya, ya sudah Dek, jangankan kau pikirkan kami. Ya sudah, kau ikut Tuhan. Kalau memang kau dipanggil Tuhan pelayanan dimanapun, kau nggak usah pikirkan kami.
kami tahunya ada perasaanmu untuk membuat kami senang, tapi ya sudah, kau ikut Tuhan saja, kami sudah senang. Nah, seperti itu meneguhkan saya untuk pergi. Nah, pergumulan saya pas pertama bebas hanya itu. Lantas, sekarang kan Bapak akhirnya sudah sekolah teologi, Bapak sekarang sudah melayani. Apa yang Bapak lihat dalam diri seorang Sabar Sihombing? Bagaimana Bapak melihat diri Bapak di hadapan Tuhan? Apakah Bapak mengucap syukur dengan semua perjalanan masa lalu? Atau masih ada nggak sisi-sisi di mana Bapak masih lagi mengingat masa lalu? Iya Pak. Jadi ketika saya akhirnya masuk Yasindo, suatu itu kami dibikin ada KKR di gereja karena Yasindo juga terhubung ke gereja lokal. Setelah itu karena tampang kami tampang kriminal, tampang seram, tampang tidak damai sejahtera pada saat menurut mereka, padahal kita sudah semangat. Ibaratnya seperti Paulus baru bertobat ditolak oleh jemaat-jemaat Yerusalem, bahkan Ananias pun ragu kepadanya. Jadi saya juga merasakan itu, tapi mereka melihat saya dengan tampang begini, kurang baik seperti itu. Nah, jadi ketika ada KKR itu kami mengundang artis. Nah, disuruhlah kami 3 orang menjadi bodyguard artis ini, yaitu Coki Sitohang pada saat itu. Nah, salah satu artis kesukaan saya padahal, karena menurut saya dia pintar. Lalu setelah itu, ya sudah. Lalu dibilang Coki Sitohang, saya sangat senang. Lalu pada saat itu, itulah pengalaman pertama, saya sampai satu kamar dengan Coki Sitohang, Pak. Kami cerita-cerita, lihat badannya ternyata lebih ganteng aslinya daripada di TV. Lalu kami sediakan makanan berapa juta, yang dimakan cuma 20.000, nah seperti itu. Tapi kami sangat senang. Dan saya merasa kaget, langsung saya telepon keluarga saya, Kak, ini saya merasa apa ya, mohon maaf, saya merasa nggak pantas, merasa nggak layak. Maksudnya saya ikut Tuhan, tapi kok sampai seperti ini, apa ya namanya istilahnya, celebrate-nya, saya kok ikut Tuhan, saya satu kamar dengan artis Kak Coki Sitohang. Ini menurut saya luar biasa, mohon maaf kalau ada kata umpatan, gila bener. Nah seperti itu, saya sangat senang sekali. Lalu setelah itu, suatu ketika gereja kami, Gereja Pamulang Raya Tangerang Selatan terhubung ke Yerusalem, sehingga pada saat itu karena jemaatnya sudah 2.000, mengundang imam Yahudi, keturunan Imam Harun asli, Pak. Mengundang imam namanya Pastor Evan, tetapi karena dia orang Israel asli, dia tidak bisa dari Israel ke sini karena kita tidak punya hubungan bilateral. Akhirnya dia masuk melalui Amerika. Dia masuk ke Indonesia, lalu dia menghibur kami, menyampaikan kami dengan translator, ada jemaat begitu diperjelas tentang haleluya seperti itu. Lalu semua jemaat didoakan dengan doa berkat Imam Harun asli yang di Alkitab, Pak. Pakai bahasa Ibrani, gitu. Saya nggak ngerti. Oke, setelah itu Pastor Evan makan dengan anak pendeta di dalam ruangan. Saya mengantar jemaat. Ya memang itu bagian saya, Pak, sekalipun keringat-keringatan saya senang. Nah, begitu antar jemaat. Ketika saya pulang ke pastori, lalu teman saya ini berkata dengan bahasa Inggris kepada Pastor Evan ini, Pastor, itu teman saya mau sekolah pendeta loh, sekolah gitu. Lalu Pastor Evan berkata, wow, Pastor, katanya sambil memakai topi Yahudi dan rambut yang kincir-kincir itu kan, Pak. Nah, oh Pastor, lalu dia bilang, can I pray for you? Nah, saya juga kaget, Pak. Loh, tapi antara kaget dan akhirnya saya ngeblank gitu, Pak. Oh, yes, of course. Saya bilang ya, kalau bahasa Indonesia bahasa Inggris patah-patah 2 kata, ya saya cuma ya Pak, yes of course. Lalu dia mendoakan saya dengan saya akan berdoa dengan doa berkat keturunan nenek moyang kami, yaitu doa Imam Harun yang akan saya doakan untuk kamu. Lalu tumpangkan tangan saya ke kepala saya. Seluruh jemaat mendapatkan doa berkat secara serentak semua. Tetapi Pastor Evan mendoakan pribadi saya sendiri. Saya mendapatkan berkat khusus tumpang tangan dari keturunan Imam Harun, Imam Yahudi tersebut. Dan saya merasa merinding. Saya juga ada foto, ada di Facebook lama saya, merinding. Dan saya, ya tentu saja menangis juga. Dan Tuhan, sepertinya saya tidak pantas, tetap saya merasa tidak pantas. Tetapi kalau yang saya tahu adalah saya ikut Tuhan, dan sepertinya ini sudah tidak salah lagi. Saya dipanggil Tuhan untuk melayani Imam Harun asli,
keturunan Imam Harun Asli saya diberkati. Ini sudah tidak salah lagi. Ini saya ikut Tuhan. Dan akhirnya KKR kemudian kami mengundang Kick Andy, tokoh yang saya suka juga. Saya juga masih ada fotonya. Jadi saya pikir hadiah dari Tuhan ini ya barangkali menurut Tuhan itu hal yang biasa, tapi menurut saya ini luar biasa ini hadiah-hadiah dari Tuhan ini. Akhirnya bertemu, lalu kami sekolahkan ke Sati. Dikelahkan di Malang. Setelah itu nggak tahu bagaimana ceritanya saya diangkat jadi ketua kelas. Padahal secara pengetahuan saya ini hancur. Nah, tetapi kenapa teman-teman saya diangkat jadi ketua kelas? Nah, setelah itu saya dikuliahkan di sana, pelayanan ke Purwokerto, Cilacap, Pekalongan, Tegal. Oke, ke berbagai kota. Tetapi setelah itu suatu saat saya dikirimkan ke luar negeri. Nah, iya oke lah ya namanya Timur Leste. Oke. Tapi menurut saya itu luar negeri, kami pakai paspor dan semua sekolah urus. Kami hanya tinggal berangkat. Ini luar biasa. Lalu kami dikirim ke pedalaman. Jalan kaki 6 jam ke tengah hutan, tidak ada lampu, laptop saya sampai mati semua karena tidak ada lampu. Saya nyalakan film rohani di tengah-tengah hutan, anak-anak suku menonton, mereka senang, tidak apa-apa, sampai rusak tidak apa-apa. Saya mandi di samping kerbau karena di sana, waduh, air tidak ada, buaya-buaya pun di sana banyak. Setelah itu dari hutan kami dibawa karena pada saat itu presidennya Taur Matan Ruak pada tahun 2016, Taur Matan Ruak adalah dia juga anak Tuhan. Kami diundang ke rumah orang tua Pak Presiden, Ibu Elizabeth, yaitu kami diundang ke rumah ibunya, ke rumah ibu Pak Presiden. Lalu kami diajak ngobrol-ngobrol pakai translate. Setelah itu kami disuruh mendoakan. Kami mendoakan. Tetapi kami tidak mau kalah, karena bagi kami masih muda, bahkan kami belum. Kalau begitu setelah kami mendoakan ibu juga harus mendoakan kami. Lalu kami saling bergantian doa. Lalu mereka tidur, tengah malam saya jalan-jalan di depan rumah. Sambil menunduk, sambil tangan saya ke belakang, Tuhan. Ya apa ya, Tuhan, saya tahu diri saya ini kotor. Saya ini najis. Saya ini tidak pantas Tuhan mendapatkan semua ini, Tuhan. Aduh Tuhan, udahlah. Saya ini apa ya, saya ini kotor Tuhan. Saya ini najis. Saya sepertinya tidak pantas mendapatkan hal-hal yang semua, karena menurut saya ini bukan balik modal, ini surplus beratus ribu juta persen. Ini saya tidak pantas Tuhan. Nah seperti itu. Tapi ya sudah, kalau sekali lagi saya hanya ikut Tuhan saja. Lalu kembali ke kampus. Lalu banyak teman-teman saya yang lulusnya 5 tahun, baru bahkan tidak lulus keluar dari kampus. Saya akui saya secara akademis saya tidak pintar. Tetapi saya hanya bilang ke teman saya, kalau kalian tidak bantu saya, maka saya tidak akan bisa lulus bersama dengan kalian. Lalu teman-teman saya tidak tahu, mereka bahu-membahu membantu saya. Lalu akhirnya untuk mendorong saya lulus. Nah, jadi barangkali orang tua jasmani saya cuma 2, dipanggil Tuhan. Tetapi selain Tuhan, orang tua saya, sampai sekarang, keluarga saya itu beribu-ribu dimanapun, dari Sabang sampai Merauke, saya punya keluarga. Sampai sekarang bahkan ini saudara-saudara kita yang muslim, yang sebelah-sebelah ini, pagi-pagi tok-tok, Mas, sarapan saya, ini udah dikasih makan. Wow. Padahal mereka sudah tahu latar belakang saya, tapi ya itulah. Jadi akhirnya kita buka rumah pintar di sini. Saya juga jadi youth pastor rumah pintar. Mereka dukung, Pak RW dukung, Pak RT dukung, warga dukung, ya begitulah Pak, barangkali. Tapi masih ada satu hal barangkali Pak, seperti Rasul Paulus, ada memang satu sisi yang masih Tuhan izinkan tinggal sesuatu hal yang, tapi menurut saya ini bukan sebuah pergumulan, tapi untuk mengingatkan saya akan masa lalu saya, dan saya terus bersyukur ketika melihat hal tersebut. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena dengan melalui hal itu saya selalu ingat kepada Tuhan dan ingat kebaikan Tuhan. Apa itu Pak Sabar, yang selalu Tuhan kepada Bapak untuk mengingat supaya Bapak bersyukur dan selalu siuman? Hal apa yang Tuhan tunjukkan kepada Bapak? Ya, kurang lebih kalau Bapak lihat sekarang, lihat di depan kamera ini, misalnya kalau lihat dari segi wajah, saya mungkin senang, tetapi ada bagian, barangkali kalau saya senyum, nah seperti itu ada, ya tidak sesempurna yang dulu, tetapi ya sudahlah, saya bersyukur sama Tuhan, karena saya masih mengalami pertolongan Tuhan. Peristiwa-peristiwa kekerasan di lapas?
Betul Pak, betul. Yang ketika saya dihajar tersebut. Baik, itu tidak apa-apa. Itu supaya ada tanda-tanda kata Paulus untuk Betul Pak. Tuhan kan. Sabar, tanpa Bapak bercerita, saya melihat raut wajah bahagia dalam kehidupan Bapak. Tanpa Bapak menceritakan bahwa saya senang, saya melihat, saya tahu Bapak bahagia sekali, seolah-olah saya melihat Bapak, Tuhan telah mengangkat Bapak dari kepedihan, kepahitan, kegalauan, sekarang Bapak diangkat sukacita, bahagia, dan menjadi berkat. Menjadi berkat Bapak sudah dijadikan sejak dari lapas sampai hari ini. Pak Sabar, di luar sana atau mungkin ada seseorang yang menonton tayangan ini, mungkin dalam kegalauan, dalam diamnya, karena tentu tontonan ini bisa jadi besok, lusa, minggu depan ada di platform ini. Bapak mau mengatakan apa kepada mereka yang mungkin seperti Bapak di masa lalu, yang mungkin mengalami sakit seperti sakit yang pernah Bapak rasakan di masa lalu? Boleh Bapak ngomong sesuatu untuk mereka? Iya Pak, saudara sekalian, saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kalau kita boleh jujur, semua pergumulan yang kita alami adalah berasal dari hati kita yang terluka, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Barangkali saudara disakiti oleh keluarga, oleh orang tua, oleh adik, oleh kakak, ataupun oleh pacar. Lalu luka itu hadir, ada di dalam hati, lalu akhirnya saudara tidak terima dengan luka itu, lalu sehingga berusaha mencari kebahagiaan dan juga mencari kebahagiaan itu bukan hanya bersifat hal-hal bahagia loh, tapi menyakiti diri sendiri pun itu ketika kita berada di dalam pergumulan itu merupakan hal yang bahagia. Kita menyakiti diri itu kita merasa bahagia, tapi sementara baik itu menggores-gores tangan, baik itu menghancurkan botol di kepala, minum pil, ataupun merusak diri, itu usaha untuk mencari kebahagiaan. Nah, tetapi ternyata kalau kita mencari kebahagiaan dengan menyakiti diri kita sendiri, itu tidak ada habisnya, bahkan membuat kita semakin gila ya, semakin stres. Karena ternyata seperti Rasul Paulus itu bilang, percuma engkau ketika Tuhan Yesus ketemu dengan Rasul Paulus, percuma engkau menendang ke Allah galah rangsang. Galah rangsang itu adalah besi yang ditaruh di belakang kerbau. Kalau petaninya suruh bajak, kalau kerbaunya menendang, maka ia akan menyakiti dirinya sendiri kalau dia melawan. Jadi kalau kita berbuat jahat dengan menyakiti diri kita sendiri, hancur, parah, dan semua segala macam, baik itu alkoholik, narkoba, dan semua segala macamnya, baik itu juga menonton film-film video porno, itu hanya menyakiti diri kita sendiri. Nah, pesan saya adalah coba lihat kaca, lalu lihat diri kita, lalu kira-kira kalau kita lihat kaca tersebut, pertanyaan yang harus ditanyakan adalah, apakah kita mengasihi orang yang di dalam kaca tersebut atau tidak? Nah, kalau Anda misalnya merasa jijik, najis, merasa orang di dalam kaca itu tidak berharga, tidak bernilai, ya maka saudara sama seperti saya dulu. Nah, jadi justru marilah datang sama Tuhan, jujur saja. Jujur datang sama Tuhan, marah sama Tuhan, ucapkan segala sesuatu sama Tuhan, tetapi minta Tuhan, kalau engkau benar ada, nyatakanlah belas kasihanmu Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, jadi, tapi kalau saudara melihat di kaca tersebut, mengasihi, dan saudara mengasihi orang di kaca tersebut, berarti itu adalah hal yang baik. Nah, berarti saudara adalah orang yang sudah sembuh secara diri sendiri. Tetapi kalau orang yang terluka, orang yang sakit, cenderung pasti akan merasa melihat orang di kaca tersebut tidak berharga. Jadi datanglah sama Tuhan. Di sini juga saya juga melayani
Ada kadang orang kelas 3 SMP datang sama temannya cewek, Kak, aku barusan aborsi, Kak, ini bagaimana, Kak? Tolong ya, kita bimbing mereka kepada Tuhan. Ada juga yang anak-anak kampus jual diri ataupun bahkan mereka berbohong sama orang tua mereka mengatakan kuliah tetapi tidak kuliah. Bahkan mereka kadang mereka juga berjuang meskipun mereka minum, meskipun mereka merokok. Ini cewek-cewek cantik-cantik yang sekarang ada di Malang ini. Tapi kalau kami bikin KKR, mereka datang. Mereka datang. Sampai kapan waktunya Tuhan? Nah, itu tergantung mereka kepada Tuhan. Jadi, mari datang sama Tuhan. Anda begitu bernilai, Anda begitu berharga, Anda cantik, Anda ganteng, Anda istimewa di mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menerima Anda istimewa dan akan menjadikan Anda istimewa. Keistimewaan itu akan dinyatakan kepada orang lain. Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Sabar, luar biasa closing statement-nya. Tuhan Yesuslah yang membuat kita istimewa. Luar biasa. Baiklah, pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih kesediaan saudara menonton di channel ini, dan biarlah kesaksian Pak Sabar Siombing menjadi inspirasi bagi Anda. Dan nikmati acara-acara kami berikutnya, baik di Saturday Night Service pada hari Sabtu, hari Jumat Event Kids Ministry, dan hari Minggu acara Bincang Orang-Orang Muda. Dan Senin seperti ini ada program kami di Miracle. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam pemirsa sekalian. Saya sangat bersyukur malam hari ini boleh ikut menyaksikan salah seorang anak binaan kami, yaitu Sabar Siombing, yang baru saja menyaksikan bagaimana karya Tuhan yang ajaib itu nyata dalam kehidupan Sabar. Saya mengenal Sabar 10 tahun yang lalu, yaitu di tahun 2011, ketika teman saya, yaitu Ibu Sani Pasaribu, pembina rohani di Lapas Barelang, Batam, mengirim Sabar untuk dibina di tempat kami di Yasindo, Yayasan Anugerah Sejahtera Indonesia, yang ada di Tangerang Selatan. Oleh karena Sabar selama di penjara Barelang, dia menyatakan kerinduannya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan puji Tuhan, selama 1 tahun Sabar dibina di asrama Yasindo, dia menunjukkan suatu kesungguhan bahwa dirinya ingin betul-betul dibenahi, diperlengkapi, dan ingin menjadi seorang hamba Tuhan. Dan oleh karena itu, tidak ragu-ragu, setahun kemudian, yaitu di tahun 2013, Yasindo mengutus Sabar untuk kuliah di STT Satya Bakti di Malang. Dan saya mengucap syukur bahwa selama 4 tahun Sabar menjalani studinya, semuanya berjalan dengan lancar. Tepat 4 tahun dia menyelesaikan studinya dan diwisuda sebagai seorang sarjana teologi di bulan Agustus tahun 2017. Pada saat itu saya sendiri hadir menyaksikan bagaimana Sabar diwisuda, dan saya sungguh bangga karena saya tahu dengan persis bagaimana latar belakang Sabar. Oleh karena pergaulan bebas, dia terlibat berbagai macam kejahatan anak-anak muda. Pergaulan bebas, narkoba, dan segala macam bentuk kejahatan sudah dia lakukan. Tetapi ketika dia menyadari semua kesalahan-kesalahan dan dosanya, dan dia mohon ampun kepada Tuhan, ternyata Tuhan mengampuni, bahkan memulihkan, bahkan mengangkat kehidupan Sabar, bahkan melayakkan Sabar untuk boleh menjadi mitra kerja Tuhan, diperlengkapi di Yasindo, dan akhirnya dia lulus di tahun 2017. Kemudian dia langsung mengabdikan dirinya di GSJA Karismata di Blitar. Setelah 1 tahun, Sabar melanjutkan pelayanannya di GSJA Ebenezer Malang sampai dengan hari ini. Saya sebagai mama rohaninya sungguh sangat bersyukur untuk karya Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu nyata, yang sanggup mengubahkan sebuah kehidupan yang sudah hancur, rusak, mentok, dan tidak punya pengharapan. Mungkin sudah dicap sampah oleh masyarakat, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang dinamakan sampah. Bahkan Tuhan mempercayakan itu kepada kami Yasindo untuk boleh memungut dan mengadopsi Sabar sebagai anak kami dan memperlengkapi dia sampai dengan saat ini. Kami boleh menyaksikan bagaimana Sabar menjadi berkat di gereja di mana dia melayani, dan ini sungguh menjadi kebanggaan buat kami Yasindo, bahkan juga lebih lagi bagi Bapa di surga yang begitu mengasihi dan terus mengejar Sabar
sampai dengan di penjara Barelang Batam. Kiranya kesaksian Sabar boleh menjadi berkat bagi pemirsa sekalian, dan biarlah kita semuanya tetap terus melayani Tuhan dengan semangat yang berapi-api, karena Tuhan mengasihi orang berdosa, bahkan memanggil dan melayakkan orang-orang berdosa untuk menjadi mitra kerjanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dimanapun Anda berada.